warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Herat, dari Prodi Hukum Keluarga Islam atau HKI 2. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pidana. Apa itu hukum pidana? Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, di mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Adapun maksud dari pelanggaran dan kejahatan tersebut yaitu, apa itu pelanggaran? Pelanggaran ialah hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukuman denda. Contohnya yaitu berkendaraan tidak membawa SIM. Sedangkan kejahatan ialah mengenai perbuatan yang besar. Contohnya yaitu pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, dan pencurian. Itulah tadi pengertian tentang hukum pidana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian delik beserta contoh dan jenis-jenisnya. Apa itu delik? Delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana. Adapun beberapa contoh delik yang saya ketahui yaitu yang pertama yaitu pembunuhan, di mana tindakan seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang sah. Contoh kedua yaitu pencurian, di mana mengambil atau menguasai barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak. Dan contoh yang ketiga yaitu penipuan, menyampaikan informasi palsu atau menyesatkan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. Dan contoh yang terakhir yaitu penganiayaan, yaitu melakukan tindakan kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap orang lain yang menyebabkan luka atau penderitaan. Nah, itulah tadi beberapa contoh delik. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis delik yang saya ketahui yaitu yang ada dua, yaitu delik formil dan delik material. Delik formil yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang beserta hal atau keadaan lainnya dengan tidak mempersoalkan akibat tindakan itu. Dan yang kedua yaitu delik material. Selain dilakukannya tindakan yang dilarang tersebut, masih harus ada akibat yang timbul karena tindakan itu, baru dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana. Pembelaan dalam delik terdapat dalam pasal 49 ayat 1 KUHP mengatur tentang pembelaan diri, berbunyi yaitu tidak dipidana barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Sedangkan dalam pasal 49 ayat 2 KUHP mengatur tentang pembelaan diri luar biasa, berbunyi yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Pasal ini digunakan sebagai alasan pemaaf, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.